Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindani Andesti dengan NIM 40122111043 yang dalam hal ini pada mata kuliah Metode Penelitian dan Penemuan Hukum dari kelas A dan akan memberikan jawaban terkait pertanyaan yang telah diberikan. Untuk itu, pembahasan pada video kali ini adalah mengenai tipe penelitian yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tipe penelitian hukum eksploratory, tipe penelitian hukum deskriptif, dan tipe penelitian eksplanato. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana, yaitu skripsi, kemudian magister, yaitu tesis, dan juga doktoral, yaitu disertasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tipe penelitian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tipe penelitian hukum eksploratory, tipe penelitian hukum deskriptif, dan tipe penelitian hukum eksplanato. Nah, jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu penelitian hukum eksploratory, deskriptif, dan eksplanatory. Penjelasannya adalah penelitian hukum eksploratory memiliki karakteristik yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk menggali informasi mengenai hal-hal yang belum diketahui atau kurang dipahami. Kemudian, penelitian ini juga bertujuan atau digunakan untuk mendapatkan pemahaman awal tentang suatu fenomena hukum yang mungkin belum banyak diteliti sebelumnya. Nah, hal ini sering kali melibatkan pengumpulan data awal yang dapat membantu merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang lebih spesifik di masa depan. Kemudian, yang kedua, penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif ini memiliki karakteristik yang berfokus pada pemaparan fakta-fakta dan keadaan hukum yang ada. Tujuan dari penelitian hukum deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran lengkap tentang situasi hukum tertentu tanpa membandingkan variabel lain. Misalnya, penelitian ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan pemaparan suatu undang-undang di masyarakat atau untuk menilai efektivitas suatu kebijakan hukum. Kemudian, penelitian yang ketiga, yaitu penelitian hukum eksplanatori. Penelitian hukum eksplanatori ini memiliki karakteristik yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis tertentu, yang dimana penelitian hukum eksplanatori ini memiliki tujuan untuk mencari hubungan sebab akibat dalam konteks hukum, menjelaskan mengapa fenomena hukum tertentu itu bisa terjadi. Dan penelitian ini dapat melibatkan analisis data yang lebih kompleks dan seringkali memerlukan metode kuantitatif untuk menguji hubungan antara variabel. Kemudian, dengan memahami ketiga penelitian ini, peneliti dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian mereka, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang relevan dan berdampak. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penjelasan lebih lanjut mengenai 3 tipe penelitian hukum ini. Yang pertama, penelitian hukum eksploratory. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi isu-isu hukum yang masih baru atau belum banyak dipahami. Seringkali penelitian eksploratory dilakukan ketika suatu fenomena hukum muncul dan belum ada kerangka teori yang mapan untuk menjelaskannya. Penelitian ini memiliki karakteristik yang bersifat fleksibel dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan. Menggunakan metode pengumpulan data yang beragam seperti wawancara mendalam, studi kasus, atau analisis dokumen awal. Hasilnya seringkali bersifat kualitatif dan menghasilkan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang lebih spesifik untuk penelitian selanjutnya. Contohnya, penelitian tentang dampak hukum dari penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pengambilan keputusan peradilan. Kemudian, yang kedua, penelitian hukum deskriptif.
Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai suatu fenomena hukum. Penelitian deskriptif ini juga berusaha menjawab pertanyaan apa mengenai suatu isu hukum. Penelitian ini memiliki karakteristik yang menggunakan metode pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur, seperti survei, analisis statistik, atau studi dokumen. Hasilnya seringkali disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Fokus pada pengumpulan data faktual dan objektif juga menjadi fokus pada penelitian hukum deskriptif. Contohnya, penelitian tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas di suatu wilayah. Kemudian yang ketiga, ada penelitian hukum eksplanatori. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara berbagai faktor dalam suatu fenomena hukum. Penelitian eksplanatori berusaha menjawab pertanyaan mengapa mengenai suatu isu hukum. Karakteristiknya menggunakan metode penelitian yang ketat seperti eksperimen atau analisis regresi. Hal ini juga membutuhkan hipotesis yang jelas dan terukur. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum. Contohnya, penelitian tentang pengaruh faktor ekonomi terhadap tingkat kejahatan di suatu negara. Ada beberapa tambahan informasi. Selain 3 tipe penelitian hukum di atas, seringkali juga ditemukan pengelompokan tipe penelitian hukum menjadi, yang pertama, penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan doktrin hukum. Yang kedua, penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian ini fokus pada pengamatan dan analisis perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Yang ketiga, penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai suatu isu hukum. Nah, dari beberapa hal tadi dapat kita ambil kesimpulan beberapa penelitian, yaitu ada penelitian hukum eksploratori, penelitian hukum deskriptif, penelitian hukum eksplanatori. Dan kemudian ada beberapa tambahan penelitian hukum, yaitu normatif atau doktrinal, empiris atau sosiologis, dan juga normatif empiris. Nah, setelah menjawab pertanyaan yang pertama, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana yang mendapatkan tugas menjalankan skripsi, atau magister yang mendapatkan tugas menjalankan atau membuat tesis, dan yang ketiga doktoral, yaitu membuat disertasi. Penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi, magister atau tesis, dan doktoral yang membuat disertasi memiliki perbedaan signifikan dalam hal kedalaman, kompleksitas, dan kontribusi yang diharapkan. Penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan tersebut adalah akan saya jawab dengan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, jenjang sarjana atau skripsi. Tujuannya ini adalah menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan hukum yang telah dipelajari, yang dimana untuk melatih kemampuan dasar dalam penelitian hukum, seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, dan penulisan ilmiah. Ruang lingkupnya biasanya lebih sempit dan terfokus pada isu-isu hukum yang relatif sederhana. Lebih banyak bersifat deskriptif dan analitis dengan penekanan pada penerapan teori hukum pada kasus-kasus konkret. Kontribusi yang diharapkan itu adalah dapat memberikan pemahaman yang baik tentang isu hukum yang diteliti. Kontribusi keilmuan bersifat terbatas, lebih menekankan pada penguasaan metodologi penelitian. Tingkat kesulitannya relatif lebih rendah dibandingkan tesis dan disertasi, karena skripsi lebih menekankan pada penguasaan materi perkuliahan dan kemampuan menulis ilmiah dasar. Selanjutnya, yang kedua adalah jenjang magister atau tesis. Tujuannya adalah menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum yang lebih mendalam dan analitis. Mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang teori dan praktik hukum.
melatih kemampuan untuk menganalisis isu-isu hukum yang kompleks dan multidimensional. Ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam dibandingkan skripsi, karena tesis melibatkan analisis kritis terhadap teori hukum dan praktek hukum. Dapat berasal dari pengalaman empirik, tetapi bersifat mendalam dan teoritis. Kontribusi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman hukum, dapat menghasilkan temuan-temuan baru atau perspektif baru dalam bidang hukum. Tingkat kesulitan tesis lebih tinggi dibandingkan skripsi, karena tesis memerlukan kemampuan analisis yang lebih tajam dan penguasaan teori yang lebih mendalam. Kemudian yang ketiga adalah jenjang doktoral atau disertasi. Tujuan dari disertasi ini adalah menghasilkan karya ilmiah yang orisinal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum. Dari disertasi ini juga diperlukan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian hukum yang inovatif dan transformatif, menciptakan teori baru atau terobosan lain untuk memperkaya bidang yang digelutinya. Ruang lingkup dari jenjang doktoral atau disertasi ini adalah sangat luas dan mendalam, karena disertasi mencakup analisis kritis terhadap teori hukum, praktik hukum, dan filsafat hukum. Disertasi juga melibatkan penelitian yang inovatif dan menghasilkan temuan-temuan baru yang signifikan. Berangkat dari kajian teoritis dengan dukungan fakta empirik, sehingga permasalahan yang digali sangat mendalam dan spesifik. Kontribusi yang diharapkan dari disertasi adalah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, dapat menghasilkan teori hukum baru, paradigma baru, atau solusi inovatif terhadap masalah-masalah hukum yang kompleks. Tingkat kesulitannya, disertasi ini paling tinggi dibandingkan dengan skripsi dan tesis. Disertasi paling tinggi di antara ketiga jenjang, yang dimana memerlukan kemampuan analisis yang sangat tajam, penguasaan teori hukum yang mendalam, dan kemampuan untuk melakukan penelitian yang inovatif. Secara ringkas, yang dapat saya simpulkan, skripsi fokus pada penerapan pengetahuan hukum dasar dan penguasaan metodologi penelitian. Kemudian tesis berfokus pada analisis mendalam terhadap isu-isu hukum yang kompleks dan kontribusi terhadap pemahaman hukum. Sedangkan disertasi berfokus pada penelitian inovatif dan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum. Ada beberapa penjelasan lanjutan yang ingin saya sampaikan, yaitu perbedaan penelitian hukum pada jenjang sarjana skripsi, magister, dan doktoral, yang dimana magister itu tesis dan doktoral itu disertasi, adalah terletak pada kedalaman analisisnya, fokus penelitian, dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Pada skripsi, kedalaman isu umumnya menjawab masalah yang bersifat empiris dan tidak terlalu mendalam. Fokusnya adalah pada isu hukum dalam lapisan dogmatik, seperti pertanyaan dasar mengenai ketentuan hukum yang ada. Contoh isu hukum misalnya, apa yang dimaksud dengan kegiatan utama dalam pasal bla 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 bla, atau apa akibat hukumnya apabila ... Proses penulisan mahasiswa juga mendapatkan bimbingan intensif dari dosen pembimbing dengan proporsi 60% bimbingan dan 40% kemandirian penulis. Kemudian yang kedua, mengenai tesis yang dilakukan pada posisi magister. Tesis mengharuskan mahasiswa untuk membahas masalah yang lebih teoritis dan mendalam. Penelitian ini mencakup analisis kritis terhadap teori yang ada dan pengembangan ide baru. Contoh isu hukumnya adalah pertanyaan seperti apakah ketentuan pasal bla 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 merupakan ketentuan yang bersifat memaksa, atau bagaimana ketentuan tersebut dapat dibenarkan dari segi teori hukum perburuhan. Kemudian proses penulisannya juga mahasiswa berperan lebih besar dalam proses penulisan dengan kontribusi sekitar 80% dari total karya tulis, menunjukkan kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan skripsi. Kemudian yang terakhir yaitu disertasi atau doktor. Disertasi harus mengungkap suatu yang bersifat filosofis dan berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan teori atau konsep baru dalam bidang hukum. Ini mencakup penelitian yang sangat mendalam dan spesifik. Contoh isu hukumnya, apakah ketentuan pasal bla 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 merupakan refleksi dari konsep negara kesejahteraan? Atau apakah ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip hukum perburuhan? Dan juga proses penulisan dalam disertasi
mahasiswa bertanggung jawab hingga 90% atas karya tulisnya. Dengan sedikit bimbingan dari dosen pembimbing, mencerminkan tingkat kemandirian yang sangat tinggi oleh mahasiswa. Kesimpulan yang saya ambil adalah, secara keseluruhan, perbedaan utama antara skripsi, tesis, dan disertasi terletak pada kedalaman analisis isu hukum yang diangkat, kompleksitas penelitian, serta tingkat kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Skripsi lebih bersifat deskriptif dan aplikatif, sedangkan tesis lebih teoritis dan analitis, sementara disertasi harus menghasilkan pemikiran baru yang orisinal dalam bidang hukum. Sekian penjelasan dari 2 pertanyaan yang diberikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.